yang membuat ibu marah pada hari ini? Selanjutnya ibu Gita, apa sih yang membuat ibu marah pada hari ini? Saya kesel, sendal saya diambil. Berarti itu yang membuat ibu marah pada hari ini. Marah sekali. Ya. Kemudian ibu Tika, apa yang menyebabkan ibu marah pada hari ini? Saya marah tadi saya dibilang anjing sama teman sebelah. Gitu ya. Kemudian ibu Ena, apa yang membuat ibu merasa marah pada hari ini? Aku kesel nasiku direbut sama temanku yang ini. Jadi itu yang membuat ibu marah pada hari ini? Iya. Selanjutnya ibu Puput, apa yang menyebabkan ibu merasa marah pada hari ini? Saya sangat marah sekali karena baju saya diambil untuk olahraga. Berarti itu yang membuat ibu marah sekali. Iya. Baik, ibu-ibu, pada minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi sesi 2, di mana cara itu dengan cara mencegah perilaku kekerasan secara fisik. Apakah ibu-ibu semua sudah melakukannya di dalam ruangan? Belum. Ya, nanti bisa dilakukan lagi di ruangan bersama anggota kelompok itu. Di sini kita akan masuk pada inti kegiatan, di mana tujuan dari kegiatan hari ini yaitu terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi perilaku kekerasan sesi 3, mencegah perilaku kekerasan dengan cara interaksi sosial asertif, yaitu dengan cara verbal. Nah, sebelumnya saya ingin secara verbal ya. Kemudian adapun aturan dari kegiatan hari ini, diantaranya yang pertama, jika ada yang ingin meninggalkan ruangan, harus meminta izin terlebih dahulu dengan cara mengacungkan tangan kepada saya selaku leader. Kemudian yang kedua, adapun waktu dari kegiatan hari ini yaitu 45 menit. Kemudian setiap anggota dari kelompok harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nah, ibu-ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana cara ibu berbicara untuk meminta sesuatu pada orang lain? Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Fema. Ibu Fema, bagaimana cara ibu berbicara jika ibu ingin meminta sesuatu kepada orang lain? Sini bawa HP-nya. Berarti ibu masih berbicara dengan nada yang marah, ibu ya. Kemudian selanjutnya Ibu Gita, bagaimana cara ibu berbicara ketika ibu ingin meminta sesuatu kepada orang lain? Sini bawa sendal saya mau pakai sendal. Berarti ibu masih marah juga ya, Bu ya. Selanjutnya Ibu Tika, bagaimana cara ibu untuk berbicara jika ibu ingin meminta sesuatu kepada orang lain? Mana bandoku? Berarti ibu masih berbicara dengan nada yang marah, ibu ya. Selanjutnya kepada Ibu Ena, bagaimana sih cara ibu berbicara jika ibu ingin meminta sesuatu kepada orang lain? Sini bawa nasiku, aku lapar tahu. Berarti ibu masih berbicara dengan nada yang marah, ibu ya. Selanjutnya Ibu Puput, bagaimana cara ibu berbicara ketika ibu ingin meminta sesuatu kepada orang lain? Woi, bawa sini mobil saya. Berarti dengan nada yang sangat marah ya, Bu ya. Iya. Nah, ibu-ibu, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk meminta sesuatu tanpa dengan paksaan. Ibu-ibu bisa menggunakan atau mengatakan dengan kalimat seperti saya perlu, saya ingin, saya meminta, dan disebutkan benda apa yang ibu minta dan diikuti dengan untuk apa benda itu ibu minta. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya, Bu ya. Umpamanya saya ingin meminta pulpen. Nah, saya menggunakan kalimat seperti saya perlu pulpen yang akan saya gunakan untuk menulis. Atau saya juga bisa menggunakan dengan kalimat saya ingin pulpen karena pulpen ini akan saya gunakan untuk menulis. Apakah ibu-ibu di sini sudah paham dengan apa yang saya contohkan? Karena ibu sudah paham, saya ingin mencoba dari
belakang saya. Untuk Ibu Fema, Ibu Fema coba katakan bagaimana cara Ibu meminta sesuatu tanpa paksaan dengan Ibu yang di sebelah kanan Ibu, yaitu Ibu Gita. Saya ingin HP untuk saya berfoto. Baik, Ibu ya udah benar ya. Ayo kita beri tepuk tangan kepada Ibu Fema. Nah, selanjutnya kepada Ibu Gita, coba katakan bagaimana cara Ibu meminta sesuatu tanpa dengan paksaan dengan teman di sebelah kanan Ibu, yaitu Ibu Gita. Ibu silakan. Bu Tika, saya perlu sandal untuk jalan-jalan. Baik, Ibu sudah mengerti ya Bu ya. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Ibu Gita. Selanjutnya untuk Ibu Tika bisa katakan bagaimana cara Ibu meminta sesuatu tanpa paksaan dengan teman di sebelah kanan Ibu, yaitu Ibu Ena. Ibu Ena, saya ingin bantu agar saya terlihat cantik dan rambut saya rapi. Baik, sudah mengerti ya. Ayo kita beri tangan pada Ibu Tika. Selanjutnya kepada Ibu Ena. Ibu Ena coba katakan bagaimana cara Ibu meminta sesuatu tanpa paksaan dengan teman di sebelah kanan Ibu, yaitu Ibu Puput. Bu Puput, saya ingin nasi, soalnya saya lapar, mau makan. Baik, sudah mengerti ya Bu Ena ya. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Ena. Selanjutnya untuk Ibu Puput, coba katakan bagaimana cara Ibu untuk meminta sesuatu tanpa dengan paksaan dengan Ibu Fema. Ibu Fema, kembalikan baju saya. Saya perlu baju itu untuk olahraga sebentar. Baik, berarti Ibu sudah paham ya. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Puput. Nah, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara mengatakan penolakan atau menyampaikan perasaan sakit hati ibu-ibu sekalian kepada orang lain. Contohnya yang pertama, jika Ibu ingin mengatakan menolak sesuatu kepada teman Ibu bisa menggunakan kalimat seperti saya tidak dapat mengambil sapu itu karena sapu itu terlalu jauh. Kemudian jika Ibu ingin menyampaikan perasaan sakit hati Ibu kepada orang lain, Ibu bisa menggunakan kalimat seperti saya tidak dapat menerima jika saya dikatakan seorang pemalas. Atau jika Ibu kesal, Ibu juga bisa mengatakan dengan kalimat saya kesal karena saya dikatakan pemalas. Apakah Ibu mengerti dengan apa yang saya contohkan? Mengerti. Ya, baik. Saya coba terlebih dahulu kepada Ibu Fema. Ibu Fema bisa mengatakan bagaimana cara menolak atau menyampaikan perasaan sakit hati Ibu dengan teman di sebelah kanan Ibu, dengan Ibu Gita. Ibu Gita, saya kesal jika saya dibilang pembangkang. Baik, berarti Ibu sudah paham ya. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Fema. Selanjutnya kepada Ibu Gita. Ibu Gita bisa katakan bagaimana cara Ibu menolak atau menyampaikan perasaan sakit hati Ibu kepada teman Ibu yang sekarang. Ketika saya tidak bisa menerima jika saya dikatakan jelek. Baik, Ibu, berarti Ibu Gita sudah paham ya, Bu ya? Sudah. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Gita. Selanjutnya Ibu Tika, coba Ibu katakan bagaimana cara Ibu menolak atau menyampaikan perasaan sakit hati Ibu kepada teman di sebelah kanan Ibu. Ibu Ena, saya tidak bisa menjangkau buku itu karena terlalu tinggi. Baik, berarti Ibu sudah paham ya. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Tika. Selanjutnya Ibu Ena bisa katakan bagaimana cara Ibu menolak atau menyampaikan perasaan sakit hati Ibu kepada teman di sebelah kanan Ibu. Ibu Puput, saya nggak bisa mentikin Bu Puput mangga soalnya pohonnya ketinggian. Baik, berarti Ibu Ena sudah paham juga ya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Ibu Ena. Selanjutnya pada Ibu Puput. Ibu Puput, coba katakan bagaimana cara Ibu menolak atau menyampaikan perasaan sakit hati Ibu kepada orang lain. Kepada teman di sebelah kanan Ibu, yaitu Ibu Fema. Ibu Fema, saya tidak bisa melakukan gerakan kayang, pinggang saya sakit. Baik, berarti Ibu sudah paham juga ya. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Puput. Nah,
karena ibu-ibu semua sudah paham, sekarang kita lanjutkan pada laporan observer. Kepada Ibu Sinta, saya persilakan. Baik, saya selaku observer, di sini saya akan melaporkan hasil pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Fema dapat memperagakan cara meminta, tidak dapat memperagakan cara menolak yang baik, dapat memperagakan cara mengungkapkan marah yang baik, dan dapatkan poin 2. Yang kedua, Ibu Gita dapat memperagakan cara meminta, tidak dapat memperagakan cara menolak yang baik, dapat memperagakan cara mengungkapkan marah yang baik, dan mendapatkan poin 2. Ibu Tika dapat memperagakan cara meminta, tidak dapat memperagakan cara menolak yang baik, tidak dapat memperagakan cara mengungkapkan marah yang baik, dan mendapatkan hasil poin 2. Ibu Ena dapat memperagakan cara meminta, dapat memperagakan cara menolak yang baik, tidak dapat memperagakan cara mengungkapkan marah yang baik, mendapatkan poin 2. Yang terakhir, Ibu Puput dapat memperagakan cara meminta, dapat memperagakan cara menolak yang baik, dan tidak dapat memperagakan cara mengungkapkan marah yang baik, mendapatkan hasil poin 2. Sekian laporan pada saya. Baik, terima kasih observer karena telah melaporkan kegiatan hari ini. Dan selanjutnya kita lanjutkan pada kegiatan akhir kita. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan ibu-ibu semua setelah melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi 3 pada hari ini? Lebih baik. Baik, karena sudah lebih baik, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada berapa pencegahan perilaku kekerasan yang Ibu pelajari pada kegiatan hari ini? Coba saya tanya pada Ibu Fema. Ibu Fema, ada berapa cara yang Ibu pelajari pada cara pencegahan? Ada berapa cara pencegahan yang Ibu pelajari pada kegiatan hari ini? Cara meminta barang tanpa paksaan, cara menyampaikan rasa sakit hati. Iya, bagus Ibu Fema. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Fema. Kemudian saya ingin bertanya sekali lagi kepada Ibu Tika. Ibu Tika, ada berapa cara pencegahan perilaku kekerasan yang Ibu pelajari pada hari ini? 2. Coba jelaskan ada apa saja? Yang pertama, cara meminta tanpa kekerasan. Yang kedua, menolak dengan baik. Bagus Ibu Tika. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Tika. Saya berharap ibu-ibu sekalian bisa menggunakan dan melatih kegiatan fisik dan interaksi sosial asertif jika terjadi perilaku kekerasan dan memasukkannya pada jadwal kegiatan harian itu. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi pada minggu depan, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 8 sampai 8.45 menit waktu Indonesia Tengah. Di tempat ini kemudian sekian dari saya selaku leader mewakili tim terapis lainnya, ingin mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan dari kami selaku tim terapis. Saya akhiri dengan selamat pagi.